kalau menurut saya em, konsep wawasan berbangsa itu sebenarnya intinya dua sih. Kita setiap melaksanakan itu berlandaskan apa namanya eh, Pancasila dan Undang Dasar kita sebagai pedoman kita kan sebagai dalam berbangsa eh, bertanah air di Indonesia ini. Jadi intinya bagaimana kita harus mengutamakan apa namanya nilai-nilai persatuan gitu loh, nilai-nilai apa namanya kebangsaan itu sendiri, lalu eh, kepentingan. Jadi mengutamakan kepentingan eh, apa namanya nasional ya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini di atas kepentingan pribadi atau kelompok kita gitu. Jadi em, kira-kira itu konsep wawasan berbangsa dari saya, Mbak. Jadi cara pandang saya untuk memaknai apa namanya wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi landasannya itu pasti di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adaptif itu berarti kita dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Artinya kita dapat menyesuaikan diri terhadap aspek-aspek yang terjadi, baik yang sekarang ini sedang berlangsung maupun yang akan terjadi ke depannya. Dalam aspek mungkin konteksnya teknologi digital itu kita sebagai aparatur sipil negara juga harus meningkatkan literasi atau eh, pengetahuan bacaan tentang kemajuan digital, kemajuan teknologi saat ini. Yang pasti di era digital atau kemajuan teknologi saat ini banyak sekali berita-berita yang berkembang, informasi-informasi yang beredar itu belum tentu merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Artinya banyak hoax yang sengaja dilemparkan mungkin oleh eh, media-media yang kurang kompatibel atau eh, oknum-oknum yang sengaja membuat membuat suasana mungkin menjadi tidak kondusif, apalagi di kondisi saat ini banyak sekali konten-konten yang memang merujuk atau apa ya, mereka memprovokasi lah istilahnya untuk menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi dengan begitu kalau misalkan terlalu banyak hoax-hoax yang beredar, lalu para ASN ini terutama kita-kita ini sebagai ASN tidak dapat menyaring konten-konten yang mana fakta, mana yang hoax, itu kita bisa terjerumus ke dalam berita-berita yang tidak benar seperti itu. Jadi kita sebagai ASN harus memiliki sifat atau perilaku adaptif, terutama terhadap teknologi seperti itu. Oke, baik. AGHT ini kan ancaman, gangguan, hambatan, Jembatan. dan tantangan ya. Ya, Pak. Jadi ASN ini harus mendorong kebijakan yang merata, memperkuat pelayanan publik di daerah tertinggal, dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan. Baik, sebagai ASN kita tidak boleh membeda-bedakan pelayanan kita. Jadi kita harus melayani semua masyarakat itu dengan adil, ramah, profesional tanpa melihat latar belakangnya, baik itu suku, agama, pandangan politik dan sebagainya. Jadi tetap itu adalah wujud bela negara kita karena kita menjaga persatuan dan kesatuan kita dan memastikan semua masyarakat yang bertanya atau meminta pelayanan pada kita, kita layani dengan baik. Seperti itu. Tantangan terbesar ya, apa ya? Yang pasti tadi yang saya sampaikan, apa namanya? em, Perubahan itu sangat cepat terjadi ya.
Jadi bagaimana kita sebagai generasi muda kita punya prinsip yang semua kita laksanakan itu harus sesuai dengan aturan. Mau ngapain aja harus kebijakan yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa memilah dan harus cepat beradaptasi agar kita nggak ketinggalan. Jadi em, apa namanya intinya kita sebagai generasi muda ini ya harus cepat beradaptasi, punya prinsip, punya apa namanya komitmen untuk menjalankan semua kebijakan itu sesuai dan aturan lah, dan menerapkan sifat-sifat apa ya ideologi-ideologi yang Pancasila. Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber kami yaitu wawasan kebangsaan masih sangat relevan hingga saat ini. Dengan menggabungkan nilai-nilai ASN berakhlak dan wawasan kebangsaan, para ASN diharapkan bisa menjaga persatuan NKRI, melindungi masyarakat dari dampak negatif globalisasi, dan memastikan pemerataan pembangunan benar-benar untuk semua kalangan. Terima kasih.